Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Isti'dadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya, baiklah kakak-kakak, kali ini kita telah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 4, pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa memanfaatkan tanaman seperti mengambil buah dan menikmati keindahan tanaman merupakan hak kita. Namun, untuk memperoleh hak tersebut, kita harus menunaikan kewajiban terhadap tanaman terlebih dahulu. Misalnya seperti menyiram, memberi pupuk, dan menyiangi tanaman. Melaksanakan kewajiban terhadap tanaman berdampak positif terhadap lingkungan. Adapun contoh dampak positif melaksanakan kewajiban terhadap tanaman antara lain, yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk, kemudian mendapatkan udara bersih dan sehat, serta menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kondisi demikian tidak akan didapat apabila kita tidak bijak terhadap tanaman. Sikap tidak bijak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, antaranya seperti mengakibatkan polusi udara akibat udara kotor tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Kemudian lingkungan akan rentan terhadap bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta cuaca akan menjadi panas karena tidak adanya pohon untuk berteduh. Mengelompokkan kalimat tanya berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kalimat tanya merupakan jenis kalimat yang mengandung pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapat tanggapan atau jawaban dari orang lain. Pertanyaan yang baik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tanya harus sesuai dengan topik. 2. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. 4. Pertanyaan yang baik memiliki jawaban bukan iya atau tidak. Artinya pertanyaan yang kita berikan membutuhkan penjelasan yang lebih dari sekedar jawaban iya dan juga tidak. 5. Pertanyaan dapat menggali informasi lebih banyak. 6. Pertanyaan fokus dan tepat sasaran. 7.
Antar pertanyaan itu terhubung dan berkesinambungan, serta 8 pertanyaan menggunakan kalimat yang benar dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5. Berbicara mengenai tumbuhan, tidak semua tumbuhan dapat hidup di wilayah tertentu. Setiap tumbuhan mempunyai wilayah persebarannya masing-masing, di mana kondisi dan karakteristik wilayah sangat berpengaruh terhadap jenis tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi dan karakteristik wilayah dapat meliputi iklim, jenis tanah, dan juga bentuk lahan. Berikut ini beberapa tumbuhan dan persebarannya. Yang pertama yaitu padi. Tanaman padi dibudidayakan di dataran rendah yang berhawa panas. Sekali lagi, tanaman padi dibudidayakan di dataran rendah yang berhawa panas. Tanaman padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Nah, di dataran rendah air mudah untuk diperoleh. Selain itu, tanaman padi juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Budidaya padi biasanya dilakukan di sawah, dan agar dapat tumbuh dengan baik, sawah harus tergenang oleh air. Tanah kapur dan padas tidak cocok untuk menanam padi. 2. Jagung. Jagung ini termasuk tanaman palawija. Sama seperti padi, jagung juga dibudidayakan di dataran rendah. Hanya saja, jagung tidak membutuhkan terlalu banyak air seperti padi. Umumnya jagung dibudidayakan di ladang. Tidak jarang pula jagung ditanam secara bergantian dengan padi pada musim kemarau. 3. Kelapa. Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah atau pesisir. Pada dataran tinggi, tanaman kelapa bisa saja tumbuh, tetapi perkembangannya lambat, buahnya sedikit, dan kadar minyaknya lebih rendah. Oleh karena itu, banyak perkebunan kelapa dijumpai di dataran rendah dan pesisir pantai. 4. Teh. Tanaman teh berasal dari daerah subtropis. Tanaman teh hanya dapat berkembang dengan baik di daerah berhawa sejuk. Oleh karena itu, teh ditanam di daerah-daerah dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Di daerah yang kurang sejuk, teh tumbuh dengan kurang optimal. 5. Kopi. Sama seperti teh, kopi merupakan tanaman yang dapat berkembang dengan baik di daerah sejuk. Oleh karena itu, banyak perkebunan kopi ditemukan di daerah berudara sejuk, seperti di pegunungan dan dataran tinggi. Membuat kolase. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kolase dibuat dengan teknik tempel, yaitu dengan merekatkan bahan pada media. Adapun media pembuat kolase biasanya berupa kertas karton. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa berupa bahan alam maupun bahan buatan, dan tanaman menjadi salah satu sumber bahan pembuatan kolase. Bahan pembuatan kolase biasanya tidak terdiri atas satu jenis bahan saja. Penggunaan bahan yang beragam menghasilkan karakter kolase yang lebih unik dan menarik.
Kolase bisa juga dibuat menggunakan bahan sejenis tetapi berbeda karakter, seperti contohnya kulit jeruk yang warna kuning dan warna hijau. Adapun langkah membuat kolase berdasarkan rancangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan, media, dan juga alat. Siapkan juga pensil dan penghapus untuk membuat sketsa gambar. 2. Gambar sketsa objek kolase menggunakan pensil pada media. 3. Sebelum menempelkan bahan, coba susun dan letakkan bahan pada sketsa tanpa dilem. Cobalah meletakkan bahan pada sketsa yang telah digambar. Seperti contohnya, letakkan ranting pohon pada sketsa tangkai bunga, daun kering pada sketsa bunga dan kupu-kupu. Gunakan gunting jika ingin menyesuaikan bentuk bahan. 4. Tempelkan bahan pada sketsa objek. Oleskan lem pada kertas. Akan tetapi, jangan mengoleskan terlalu banyak lem pada kertas. Gunakan sudi plastik untuk meratakan lem. Dan yang terakhir, diamkan kolase sejenak hingga lem mengering. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.